Shalom, selamat pagi, semangat pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih Makassar. Pagi ini kita akan bersama kembali membaca Alkitab, dan untuk itu mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bersama dengan keluarga kami, dari dalam rumah tangga kami mohonkan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami akan membaca Alkitab yang di dalamnya kami meyakini dan percaya ada firman yang boleh menuntun seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes 4 ayat 27 sampai dengan yang ke-38. Firman Tuhan tertulis di sana. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama saya ingin mengajak kita untuk kita renungkan bersama-sama adalah rasa takjub dari seorang perempuan Samaria. Bagaimana rasa takjubnya ketika ia melakukan percakapan dengan Yesus, dan itu membuat ia pada akhirnya kembali ke kota lalu kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya. Dan rasa takjub itu terlihat jelas Bapak Ibu dari setiap kata, setiap kalimat yang dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari kita lihat sama-sama. Pertama dikatakan dalam ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Yang pertama Bapak Ibu, dia tinggalkan tempayannya, padahal dia tahu dia membawa tempayan itu untuk mengambil air di sumur. Tetapi dia tinggalkan itu dan dia kembali ke kota. Untuk apa? Mari lihat ayat 29 di sana dikatakan, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat."
itu berarti dia meninggalkan tempayannya itu untuk memberitakan sesuatu yang membuat ia takjub. Dan apa yang membuat ia takjub? Perjumpaan dan percakapan dengan Yesus. Itu yang membuat dia takjub. Itu rasa takjub yang pertama. Rasa takjub yang kedua adalah dia katakan, mungkinkah dia Kristus itu? Mungkinkah dia Kristus itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu penggunaan sebutan kata Kristus ini adalah penggunaan kata yang menunjuk kepada sebuah pribadi yang sudah ditunggu sekian lama. Kristos, anointed, yang diurapi, atau dalam bahasa Ibrani disebut Messiah atau Mesias, adalah pribadi yang sudah ditunggu sekian lama. Lalu dia katakan, mungkinkah dia itu Mesias? Dia itu yang diurapi, dia itu yang ditunggu setelah sekian lama. Rasa takjub itu ada di dalam diri perempuan itu. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adakah rasa takjub kita di dalam kehidupan ini? Setiap kali kita berjumpa dalam iman percaya, melalui ibadah, melalui doa, rasa takjub kepada Tuhan Yesus. Ini yang persoalan. Karena apakah sampai saat ini, sampai hari ini dalam kehidupan kita beriman, ada rasa takjub itu? Yang dikhawatirkan adalah orang beribadah, orang berdoa itu hanya sebatas formalitas kehidupan beriman, tetapi rasa takjubnya kepada Allah itu sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu bacaan firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan kepada kita, tetaplah engkau memiliki rasa takjub kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap kali engkau membaca firman-Nya, setiap kali engkau berdoa, milikilah rasa takjub itu. Karena dengan rasa takjub itu akan memelihara pengharapan, akan memelihara iman percayamu, keyakinan bahwa engkau sedang berjumpa dan bercakap-cakap, engkau sedang berdoa dan beribadah kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang akan menyertai dan memelihara seluruh hidupmu. Oleh sebab itu, peliharalah rasa takjub itu. Karena rasa takjub itu akan membuahkan kepastian dalam pengharapan iman percaya kita. Kehadiran Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini juga berbicara tentang hal pengutusan. Bagaimana Yesus mengutus para murid. Dan itu tertulis di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Di bagian yang mengatakan ayat yang ke-36, 37, sampai dengan 38 dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Artinya juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian ini mau mengajarkan kepada kita betapa banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dalam pengutusan itu. Dan dalam pengutusan itu ada pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah. Dan pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah itu saling menopang satu dengan yang lainnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bagian firman ini mau mengajarkan kepada kita, jangan pernah merasa bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga Ia mengutus kita. Jangan kita mengklaim bahwa itu
itu boleh terjadi oleh karena kerja keras saya, oleh karena kemampuan saya. Jangan pernah sekali-kali kita mengklaim bahwa itu boleh terjadi oleh karena usaha saya. Kalau bukan saya melakukan itu, tidak mungkin terjadi. Jangan. Tetapi apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, kita harus meyakini bahwa ada banyak tangan juga yang Tuhan pakai untuk menopang kita, sehingga pekerjaan pelayanan itu boleh berlangsung dengan baik dan membuahkan sesuatu hal yang baik. Dan pada akhirnya semua pekerjaan itu kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, dalam pengutusanmu di dalam dunia ini, dalam tugas tanggung jawabmu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, Tuhan mengutusmu untuk menjadi salah satu tangan yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi semua manusia, untuk mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan bagi sebuah pekerjaan dan pelayanan. Tuhan memakaimu sebagai salah satu untuk membangun pekerjaan dan pelayanan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam pekerjaan dan pelayanan yang kau lakukan hari ini, apakah itu dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan di kantor, sebuah institusi, ataupun dalam usaha, engkau harus ingat satu hal. Engkau hanya salah satu tangan yang Tuhan pakai untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi sesamamu, juga bagi kehidupan pribadimu dan keluarga. Ada banyak tangan yang Tuhan pakai untuk turut serta dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan itu. Pasti Tuhanlah yang mengutus kita untuk melakukan yang terbaik di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teruslah bekerja, teruslah melayani, dan tetaplah takjub atas perbuatan dan karya Tuhan yang dinyatakan di dalam hidupmu. Selamat menjalani hari ini, yakin dan percaya di penghujung hari ini Tuhan menyediakan berkat-berkat yang baik buat kita semua. Tapi mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Kami percaya Tuhan, firman ini menjadi berkat bagi kami semua, menuntun dan memimpin kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami berbuat sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah sesama kami manusia, bahkan di tengah-tengah alam sekitar yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, terus pimpin dan bimbing kami dalam seluruh jalan hidup kami. Sungguh kami mau belajar untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama kami. Oleh sebab itu, Tuhan topang kami semua, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pakai kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua.